Puji Tuhan, haleluya. Seri pembacaan The Purpose Driven Life, hari ke-18, menjalani kehidupan bersama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1. Kehidupan dimaksudkan untuk dibagikan. Tuhan menghendaki kita untuk menjalani kehidupan bersama. Alkitab menyebut pengalaman yang dibagikan ini persekutuan atau fellowship. Tetapi pada masa kini, kata itu telah kehilangan sebagian besar makna alkitabiahnya. Pada masa kini, orang menyebut fellowship sebagai percakapan santai, bersosialisasi, makan, dan bersenang-senang. Pertanyaan, di manakah Anda bersekutu? Berarti, di manakah Anda beribadah? Tinggallah lebih lama untuk bersekutu. Biasanya berarti nantikanlah makanan kecil. Persekutuan yang sebenarnya jauh lebih berarti dari sekedar muncul dalam kebaktian-kebaktian. Itu adalah mengalami kehidupan bersama, termasuk mengasihi tanpa mementingkan diri, berbagi dengan jujur, melayani secara praktis, memberi dengan berkurban, menghibur, dan semua perintah saling lainnya dalam perjanjian baru. Dalam persekutuan, ukuran memang penting. Semakin kecil, semakin baik. Anda dapat menyembah dengan kelompok orang banyak, tetapi tidak dapat bersekutu dengan mereka. Jika sebuah kelompok mempunyai anggota lebih dari sekitar 10 orang, ada seseorang yang berhenti berpartisipasi. Biasanya orang yang paling pendiam, dan beberapa orang akan mendominasi kelompok. Yesus melayani dalam konteks satu kelompok kecil, murid. Ia dapat memilih lebih, tetapi ia tahu bahwa 12 adalah ukuran maksimum untuk sebuah kelompok kecil jika Anda ingin setiap orang berpartisipasi. Seperti tubuh Anda, tubuh Kristus adalah sekumpulan sel-sel kecil. Kehidupan tubuh Kristus ada dalam sel-sel itu. Karena itu setiap orang Kristen perlu terlibat dalam kelompok kecil di gerejanya. Entah itu kelompok rumah, atau kelas sekolah minggu, atau kelompok pendalaman Alkitab. Disinilah komunitas yang sebenarnya terjadi, bukan dalam perkumpulan besar. Kalau Anda menganggap gereja Anda sebagai kapal besar atau kelompok-kelompok kecil, itu adalah seperti sekoci-sekoci penyelamat yang melekat pada kapal. Tuhan telah membuat janji yang luar biasa tentang kelompok-kelompok kecil orang percaya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sayangnya, dalam kelompok kecil sekalipun, tidak ada jaminan bahwa Anda akan mengalami komunitas yang sebenarnya. Banyak kelas sekolah minggu dan kelompok kecil terjebak dalam kedangkalan dan tidak tahu bagaimana sebenarnya mengalami persekutuan yang sejati. Apakah bedanya persekutuan yang sejati dari yang palsu? Dalam persekutuan yang sejati, orang mengalami sesuatu yang autentik. Persekutuan yang autentik bersifat tidak dangkal dan bukan percakapan basa-basi. Itu adalah kegiatan berbagi yang murni dari hati ke hati, dan kadang-kadang membutuhkan keberanian. Itu terjadi jika orang bersikap jujur tentang diri mereka sendiri dan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka berbagi hal-hal yang menyakitkan, menyingkapkan perasaan,
mengakui kegagalan, menyatakan keraguan, mengakui ketakutan, kelemahan, serta meminta bantuan dan doa. Keautentikan adalah kebalikan dari apa yang Anda temukan dalam beberapa gereja. Bukannya suasana yang penuh kejujuran dan kerendahan hati, tetapi justru kepura-puraan, sandiwara, permainan politik, dan sopan santun palsu dengan pembicaraan yang dangkal. Orang memakai topeng, bersikap waspada, dan seolah-olah semua baik dalam kehidupan mereka. Sikap-sikap seperti itulah yang mematikan persekutuan sejati. Baru setelah kita bersikap terbuka tentang kehidupan kita, persekutuan yang sejati dapat kita alami. Alkitab berkata, "Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain." Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dunia mengira bahwa keakraban terjadi di dalam gelap, tetapi Tuhan berkata bahwa itu terjadi di dalam terang. Kegelapan itu dipakai untuk menyembunyikan luka, kesalahan, ketakutan, kegagalan, dan cacat kita. Tetapi di dalam terang, kita membawa semuanya dalam keterbukaan dan mengakui diri kita yang sebenarnya. Tentu saja, keautentikan memerlukan keberanian dan kerendahan hati. Itu berarti menghadapi ketakutan kita untuk dibuka, ditolak, dan dilukai lagi. Mengapa orang mau mengambil resiko seperti itu? Karena itulah satu-satunya jalan untuk bertumbuh secara rohani dan menjadi sehat secara emosional. Alkitab berkata, "Biasakanlah melakukan hal ini. Akuilah dosa-dosamu satu dengan yang lain, dan berdoalah seorang untuk yang lain, supaya kamu dapat hidup bersama dengan utuh dan sehat." Kita baru bertumbuh jika kita mengambil resiko. Dan resiko yang paling sulit adalah bersikap jujur pada diri sendiri dan orang lain. Dalam persekutuan yang sejati, orang mengalami kebersamaan. Kebersamaan adalah seni dalam menerima dan memberi. Itu adalah saling ketergantungan. Alkitab berkata, cara Tuhan merancang tubuh kita adalah contoh untuk memahami hidup kita bersama sebagai sebuah gereja. Setiap bagian bergantung pada bagian yang lainnya. Kebersamaan adalah inti dari persekutuan. Membangun hubungan timbal balik, berbagi tanggung jawab, dan saling membantu. Paulus berkata, "Aku ingin kita saling membantu dengan iman kita. Imanmu akan membantuku, dan imanku akan membantumu." Kita semua lebih konsisten dalam iman jika orang-orang yang lain berjalan bersama kita dan memberikan dorongan kepada kita. Alkitab memerintahkan untuk saling bertanggung jawab, saling menguatkan, saling melayani, dan saling menghormati. Dalam Perjanjian Baru, lebih dari 50 kali kita diperintahkan untuk melakukan berbagai tugas terhadap satu sama lain dan satu dengan yang lain. Alkitab berkata, "Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun." Anda tidak bertanggung jawab untuk semua orang dalam tubuh Kristus, tetapi Anda bertanggung jawab kepada mereka. Tuhan mengharapkan Anda melakukan apapun yang dapat Anda lakukan untuk membantu mereka. Dalam persekutuan yang sejati, orang mengalami simpati. Simpati bukanlah memberikan nasihat atau menawarkan bantuan cepat yang bersifat menutupi cacat. Simpati masuk dan ikut merasakan beban orang lain. Simpati berkata,
Aku mengerti apa yang sedang kamu hadapi dan yang kamu rasakan. Itu bukan hal yang aneh atau gila. Pada masa kini, orang menyebutnya empati, tetapi kata Alkitabiahnya adalah simpati. Alkitab berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, kenakanlah belas kasihan atau simpati, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Simpati memenuhi dua kebutuhan dasar manusia, kebutuhan untuk dimengerti dan kebutuhan agar perasaan Anda diterima. Setiap kali Anda mengerti dan meneguhkan perasaan seseorang, Anda membangun persekutuan. Masalahnya adalah bahwa sering kita begitu terburu-buru menyelesaikan masalah sehingga tidak punya waktu untuk bersimpati kepada orang lain. Atau kita begitu sibuk dengan luka-luka kita sendiri. Rasa mengasihani diri sendiri akan menyingkirkan simpati kepada orang lain. Ada berbagai tingkat persekutuan dan masing-masing sesuai untuk waktu yang berbeda. Tingkat persekutuan yang paling sederhana adalah persekutuan untuk berbagi dan persekutuan untuk belajar firman Tuhan bersama. Tingkat yang lebih dalam adalah persekutuan untuk melayani. Seperti ketika kita melayani bersama dalam perjalanan misi atau proyek kasih. Yang paling dalam, tingkat yang paling kuat adalah persekutuan dalam penderitaan, di mana kita memasuki rasa sakit dan penderitaan satu sama lain, serta menanggung beban bersama. Orang-orang Kristen yang paling memahami tingkat ini adalah mereka yang dianiaya, dibenci, dan sering mati syahid karena iman mereka. Alkitab memerintahkan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dalam keadaan krisis, kesedihan, dan keraguan yang dalam, kita paling saling memerlukan. Ketika keadaan melanda kita sampai titik di mana iman kita goyah, saat itulah kita paling membutuhkan teman seiman. Kita memerlukan kelompok kecil, teman yang mau mempercayai Tuhan untuk kita dan menarik kita naik. Dalam kelompok kecil, tubuh Kristus nyata dan kelihatan sekalipun Tuhan terasa jauh. Inilah yang sangat diperlukan Ayub selama masa penderitaannya. Ia berseru, seorang yang sedang putus asa memerlukan dukungan teman-temannya, walaupun ia melupakan takut akan Yang Maha Kuasa. Dalam persekutuan yang sejati, orang mendapatkan belas kasihan. Persekutuan adalah tempat anugerah, di mana kesalahan-kesalahan tidak diungkit, melainkan dibuang. Persekutuan terjadi ketika belas kasihan menang atas keadilan. Kita semua membutuhkan belas kasihan karena kita kadang tersandung dan jatuh, maka perlu bantuan untuk kembali ke jalur. Kita perlu memberikan belas kasihan satu sama lain dan siap menerimanya satu sama lain. Tuhan berkata, ketika seseorang berdosa, kamu harus mengampuni dan menguatkannya, supaya ia tidak menyerah dalam keputusasaan. Anda tidak dapat mengadakan persekutuan tanpa pengampunan. Tuhan memperingatkan, jangan menaruh dendam, karena kepahitan dan kemarahan selalu menghancurkan persekutuan. Karena kita adalah orang-orang yang tidak sempurna dan berdosa, kita akhirnya akan saling melukai apabila kita bersama-sama dalam waktu yang cukup lama. Kadang-kadang kita saling melukai dengan sengaja, dan kadang-kadang tanpa sengaja. Apapun yang terjadi, diperlukan belas kasihan dan anugerah yang cukup besar untuk membangun dan menjaga persekutuan. Alkitab berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain.
Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Belas kasihan Tuhan kepada kita adalah motivasi untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Ingatlah, Anda tidak akan pernah diminta untuk memaafkan orang lain lebih dari yang telah Tuhan berikan kepada Anda. Jika Anda terluka oleh seseorang, Anda harus membuat pilihan. Apakah aku akan memakai energiku dan emosiku untuk membalas atau berdamai? Anda tidak dapat melakukan keduanya. Banyak orang enggan menunjukkan belas kasihan karena mereka tidak mengerti perbedaan antara kepercayaan dan pengampunan. Pengampunan adalah melepaskan apa yang telah terjadi. Kepercayaan berhubungan dengan perilaku di masa depan. Pengampunan harus dilakukan segera, entah diminta atau tidak. Kepercayaan harus dibangun ulang dan membutuhkan waktu. Kepercayaan menuntut riwayat kelakuan yang baik. Jika seseorang menyakiti Anda berulang kali, Anda diperintahkan Tuhan untuk mengampuni mereka segera. Tetapi tidak diharapkan untuk mempercayai mereka secepatnya. Dan Anda juga tidak diharapkan untuk terus membiarkan mereka menyakiti Anda. Mereka harus membuktikan bahwa mereka telah berubah dengan berlalunya waktu. Tempat yang terbaik untuk memulihkan rasa percaya adalah di dalam dan dengan dukungan kelompok kecil yang memberikan dorongan dan pertanggungjawaban. Ada banyak manfaat lainnya yang akan Anda alami ketika menjadi bagian dari kelompok kecil yang berkomitmen pada persekutuan yang sejati. Itu adalah bagian yang sangat penting dari kehidupan Kristen Anda yang tidak boleh diabaikan. Lebih dari 2000 tahun orang-orang Kristen telah berkumpul secara rutin dalam kelompok-kelompok persekutuan kecil. Jika Anda belum pernah menjadi bagian dari kelompok atau kelas seperti ini, Anda benar-benar tidak akan mengetahui apa yang Anda lewatkan. Dalam bab berikutnya, kita akan melihat apa yang diperlukan untuk membangun komunitas seperti ini dengan orang percaya lainnya. Tapi saya berharap bahwa bab ini telah membuat Anda lapar untuk mengalami keautentikan, kebersamaan, simpati, dan belas kasihan dari persekutuan yang sejati. Anda diciptakan untuk suatu komunitas. Persekutuan yang sejati terjadi tentang orang bersikap jujur dengan diri mereka sendiri dan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Hari ke-18, merenungkan tujuanku. Pokok renungan, aku memerlukan orang lain dalam kehidupanku. Ayat hafalan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Pertanyaan untuk direnungkan, langkah-langkah apakah yang akan kuambil hari ini untuk terhubung dengan orang percaya lainnya pada tingkat yang lebih murni dari hati ke hati? Puji Tuhan, haleluya.